dibatasi, tapi firman Allah tidak bisa dibatasi. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan perbuatan sama? Yang pertama, dengan berbuat baik. Ya. Bahkan dalam Matius 5:16 kata, demikian dengan terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, dengan berbuat baik, kita rajin berbuat baik, maka orang lain akan melihat perbedaan ini dan orang akan tertarik siapa kita ini. Oh, banyak kesaksian ya di media sosial orang menyaksikan mereka convert percaya oleh Yesus hanya karena tersentuh oleh perbuatan baik dari gereja umat Nasrani, entah dalam masalah sosial, finansial atau perhatian saudara. Kita nggak tahu kapan kita patut berbuat baik, kapan Tuhan menggunakan perbuatan baik itu untuk menjangkau orang. Saya sudah mengalami beberapa kali ya, karena perbuatan baik itu orang, saya nggak ngajak, ya, saya nggak beritakan dalam kata lain terlak mengatakan Injil macamnya, tidak. Hanya melakukan kebajikan. Kebetulan kebajikan itu adalah hal yang sudah dia doakan berbulan-bulan. Dia sampai tahajud, dia bisa udah kesana kemari. Akhirnya ini jadi jawaban saya, dan dia tahu saya menjadi seorang Nasrani, dan dia percaya bahwa Tuhan yang dia kejar, dia semua dia doakan berbulan-bulan dan berpuasa, itu Tuhan orang Nasrani. Sedemikian mudahnya tiba-tiba dia menjadi orang Nasrani. Ya, saya tidak beritakan Injil. Hukum tidak bisa menuntut saya nggak beritakan Injil. Saya hanya menolong dia dengan kebaikan. Dan pertolongan saya yang dia sudah butuhkan, dia doang, dia tangisi berbulan-bulan. Bahkan dia sudah minta ke banyak orang dan tolak. Dan kebetulan saya mengasihi seorang Nasrani. Saya nggak tahu gimana dia tahu saya orang Nasrani. Mungkin melihat nama saya ya. Tapi itulah, itu firman Tuhan nggak bisa diulang. Kita terus melakukan perbuatan baik. Nah, sebabnya dalam Galatia 6:9 kita, janganlah kamu jauh-jauh berbuat baik. Janganlah kita jauh-jauh berbuat baik. Karena apabila kita sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, saudara, apapun pembatasan yang kita terima, apapun halangan coba dibuat untuk kita, jangan jauh-jauh berbuat baik. Yesaya 60 ayat 3, Yesaya 60 ayat 1 sama Yesaya 60 ayat 1 berkata bahwa kita harus berbangkit dan bersinarlah karena terang Allah sudah datang padamu. Pada ayat 3, karena terang itu akan menyebabkan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihat, terang itu menunjukkan perbuatan baik kita, ya. Perbuatan baik kita dengan kualitas moral ilahi, seperti kita mengampuni kesalahan orang, kita mendoakan orang yang menghujat kita, kita membalas kebaikan yang jangan, dan itu membuat orang melihat ini kualitasnya ilahi sekali, dan itu membuat orang datang berduyun-duyun, membuat bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kita. Jemaat gereja, rajinlah berbuat baik. Jangan keuangan, uang menjadi alasan kita untuk tidak berbuat baik. Saya mau katakan ini, memberi itu bukan soal mampu dan tidak mampu. Saya melihatnya, pengalaman hidup saya mengajarkan, penelitian saya boleh katakan itu, bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Ya. Kalau kita mau memberi, kita bisa. Kalau mau berkorban, kita pasti bisa berbuat baik. Persoalannya kadang-kadang kita tidak mau berkorban. Itulah sebabnya walaupun kita punya uang banyak, kita tidak akan mengerjakan banyak hal. Tapi gereja dengan sedikit yang ada pada kita melakukan banyak hal. Maka Tuhan akan berkata seperti pada janda tua yang miskin itu, dia telah memberikan yang terbaik karena dia telah memberi dalam kekurangannya. Jemaat, firman yang sering kita dengar tapi kita tidak pernah atau tidak tahu dan mempraktekkan. Yang berikutnya, kenapa kita harus berbuat baik tadi demi Injil? Ya, kenapa kita yakin kita bisa berbuat baik? Karena 2 Timotius 3:17 kata, dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di pihak Allah sendiri kita sudah perlengkapi. Jadi perlengkapi. Gak mungkin kita nggak mampu. Persoalannya kita tidak mau. Karena Allah sudah melengkapi untuk berbuat baik. Bahkan untuk setiap perbuatan baik kita sudah dilengkapi untuk itu. Kita mampu untuk berbuat baik.
Kalau kita tidak berbuat baik, itu karena kita tidak mau. Karena Allah sudah memperlengkapi. Entah itu dengan uang, dengan kesehatan, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan daya dan dana. Kalau tidak terjadi berbuat baik, itu karena kita tidak mau berbuat baik. Bukan karena kita tidak mampu. Yang berikutnya, bagaimana kita menginjilin dalam milenial sekarang ini, di mana segala peraturan, kesadaran identitas begitu kuatnya. Pertama kali berdoa, yang kedua dengan berdoa. Saudara, doa itu sangat besar kuasanya. Apabila kita didoakan orang benar ya, besar kuasanya. Saya melihat belakangan, membaca, mendengar begitu banyak orang-orang di luar Kristen yang nggak pernah bahkan membenci Kristen, tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil itu sangat marah, membenci. Kok bisa menjadi pengikut Kristus? Karena mendengar mimpi, karena melihat penglihatan, ya karena hal-hal yang supernatural. Artinya Allah tetap bekerja. Gereja gagal memberitakan Injil, Allah tetap bekerja. Itulah penginjilan malaikat. Ada sebuah kesaksian, Anda bisa cari di YouTube, bahkan beliau ini pernah bersaksi di gereja kita di gedung yang lama. Itu Kiai Bangun Samudra kalau nggak salah ya, Kiai Bangun Samudra kalau nggak salah namanya. Itu Kiai Sakti yang bertaubat pada saat menjadi seorang penginjil. Beliau tuh Kiai Sakti, dia beradu kesaktian dengan anak muda yang tidak dia kenal, yang kebetulan sama-sama tidur di Masjid Istiqlal. Dia lagi berzikir, anak muda tidur. Dia hampir nggak tahu namanya, tapi dia pikir itu malaikat Tuhan. Karena dia nggak sempat tanya namanya, dan orang itu begitu mengandalkan Yesus. Siap mengucapkan Yesus ya, ilmu dia sekian banyak lari, jin mereka lari. Lihat, Kiai Sakti ini diinjili oleh malaikat. Yang malaikat dengan rupa manusia, anak muda. Ada anak-anak ya umur 20-an lah. Saudara, itu karena ada gereja yang berdoa. Doakan wilayahmu, doakan keluargamu, doakan orang sekitarmu, doakan sekolahmu, agar Allah bekerja. Berikutnya, Paulus pun, Yesus pun lihat, dalam pelayanan dia pagi-pagi benar dia bangun, dia berdoa. Nah waktu dia pagi melayani, Yesus mengerjakan apa yang sudah dia doakan. Maka pelayanan luar biasa. Yang ketiga, gunakan medsos, saudara. Jangan hanya nampil wajahmu untuk eksis saja di medsos. Jangan gunakan medsos yang kau eksis. Medsos gunakan untuk menyatakan kebenaran firman. Jangan hanya nampilkan dirimu ya. Kau tidak mengerjakan pesan Paulus. Ya, Rasul Yesus sendiri. Nah, beritakan firman, beritakan Injil, tunaikan tugas pelayanan. Medsos membuat kita bisa menjangkau lintas bahasa, lintas negara, bisa menjangkau lintas daerah. Bahkan daerah tertutup seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat yang susah ditembus. Dengan media sosial mereka bisa mendengar. Saya suka mengadil di medsos, ya. Tapi saya menghindari pertengkaran. Kalau ada hal-hal yang menurut saya nyeleneh gitu, memojokkan kekristenan, saya suka. Kan biasanya di medsos tuh kalau ada berita sekalipun, itu ada sering kali dibuka kolom untuk respon ya, komen. Saya suka komen. Saya lakukan itu supaya jangan mereka melecehkan kekristenan tanpa unchallenge, tanpa di-challenge, tanpa dikritisi apa yang dikatakan. Sepertinya dia benar, dia nggak ngerti. Tapi waktu kita masukkan buah pikiran kita berdasarkan firman, orang ngerti. Kalau dia setuju kan dia marah kan, dia akan melihat perspektif apa yang dilihat itu nggak punya basic yang kuat ya. Satu contoh ini. Contoh terakhir yang satu di itu adalah waktu kan Pertamina rugi ya ini ya, rugi. Nah itu kan si Ahok diserang habis-habisan. Ahok kan dia kan posisinya komisaris utama. Menurut saya ini tidak fair. Ya. Ada fairnya pertama begini. Oke, kalau sebuah perusahaan rugi, bukan hanya komut yang bertanggung jawab, harusnya lebih bertanggung direktur utamanya, ya, karena
Karena direktur utama adalah yang punya wewenang untuk melaksanakan, punya otoritas melaksanakan bisnis perusahaan, bukan kau tuh yang ngawasi aja. Yang eksekusi itu direktur utama lebih bertanggung jawab harusnya dalam masalah eksekusinya. Kok nggak disebut-sebutnya dirutnya hanya komutnya aja, kan ini dari sini kita pelajari ketidakfairan mereka. Bukan apa karena dirutnya itu pakai hijab lalu nggak bisa sentuh. Kedua, PLN lebih banyak ruginya. Garuda juga rugi, hampir semua BUMN Indonesia rugi. Kenapa hanya satu? Ya, ruginya Pertamina relatif kecil dibanding yang lain, walaupun besar 10 triliun, tapi dibanding PLN yang sampai 30 triliun, harusnya kan itu yang diributin. Lebih diributin ya. Nah ini kan ketidakfairan ini. Saya komen di medsos, tapi saya langsung tinggal, saya nggak mau. Karena saya itu sering hanya bersilat lidah yang udah karakternya begitu, kita nggak mau terjebak dalam pertengkaran. Tapi saya udah kasih tahu inilah kemunafikanmu, dan banyak hal masalah demo saya suka kasih komen, langsung saya tinggal komen yang menelanjangi kemunafikan dan menelanjangi kegagalan logika mereka. Itu bagian dari memberitakan firman, memberitakan, mengoreksi, ya, menyatakan yang salah dan menyatakan kebenaran. Kita berani ini salah, ini benar, rugi, ini harusnya. Gitu. Saudara, mari kita sebagai gereja kita beritakan firman. Jangan beritakan firman Tuhan dan beritakan Injil, tunaikan tugas pelayanan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman sewaktu yang sudah kau sediakan. Bila apa yang disampaikan ini Tuhan tidak ada yang satu di kembali Indonesia, dan gereja berani mengambil tanggung jawab untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, untuk menaikkan tugas pelayanan, agar gereja benar menjadi alat kerajaan. Bangkitkan gerejamu Tuhan, bangkitkan jemaatmu, agar jemaatmu tidak menjadi jemaat yang tertidur, karena Engkau sudah melengkapi gerejamu untuk mampu berbuat baik. Gereja harus bersinar, karena sinar Allah terang Allah sudah hadir dalam gerejanya. Karena itu kami harus bangkit dan bersinar teranglah. Di dalam nama Yesus selalu berdoa buat gerejamu di sana ini. Mampukan gerejamu menunaikan tugas pelayanan. Mampukan gerejamu menyelesaikan misi dan visi kerajaan yang kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berteriak semuanya. Biarlah gereja menjadi berkat buat Indonesia. Bila Indonesia menjadi alat kerajaan atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berteriak semua ini dalam nama Muslim. Amin. Salam, terima kasih. Saya undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.